Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Salam. Seluruh presbiter GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yance Tonapa MTH. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu telah dinyalakan di Minggu Advent ketiga. Minggu ini menggambarkan rasa sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Selain itu, lilin ketiga disebut juga dengan lilin gembala, sebab kabar kelahiran Yesus Kristus pertama kali disampaikan kepada orang yang rendah hati. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini, terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat, yang membimbing kita pada ibadah saat ini. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian doa kami, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias Juru Selamatmu. Dan datang segera terang dan kehidupan.
Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang rindu untuk membaca merenungkannya, Mazmur 105 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah menemukan kitab Mazmur bacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang kami rindukan, yang kami nantikan, kami hendak membaca firman-Mu sebagai pengharapan hidup iman kami. Bukalah hati pikiran pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dengan baik, dan kami diajarkan setia memberlakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selamanya. Amin. Saudaraku, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, pujian-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Advent yang ketiga ini adalah bagian dari penantian kita, menantikan Sang Kristus, Sang Natal dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika ada barang berharga yang kita miliki, kemudian
barang berharga itu hilang. Pasti kita berusaha untuk mencarinya. Kita berusaha untuk mendapatkannya kembali sekuat tenaga. Mengapa demikian? Karena itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaan saudaraku adalah, bagaimana jika kita tidak menemukan rohani kita bertumbuh dalam hidup ini? Pasti ada sesuatu yang hilang dalam hidup rohani kita, sehingga terkadang membuat kehidupan kita tidak bergairah. Terkadang kita mudah berputus asa, jiwa kita kosong. Ada yang hilang di situ. Tentunya ini yang patut kita sadari bersama. Perhatikan saudaraku, dalam ayat bacaan kita dalam Mazmur 105 ayat 4 di nats pembimbing kita, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sehingga tema kita mencari Tuhan mendapat sukacita. Ketika rohani kita tidak bertumbuh, rohani kita tidak bergairah, itu berarti kita tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak mengherankan saudaraku, Mazmur ini sebenarnya ditulis untuk kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah karena di dalamnya ada seruan, ada undangan untuk memuji, terkhusus untuk mencari Tuhan. Bagi pemazmur saudaraku, mencari Tuhan itu adalah jawaban dalam mengisi kekosongan rohani kita. Mencari Tuhan itu adalah hal yang paling berharga di atas segala-galanya. Supaya kita menemukan kekuatan, supaya kita dapat menemukan jalan yang pasti di dalam kehidupan di dunia ini dan di masa yang akan datang. Nah, tidak mengherankan kalau si pemazmur mengatakan, carilah Tuhan. Dalam kehidupan kita saudaraku, bagaimana, dan sekaligus ini menjadi pertanyaan kita, bentuk mencari Tuhan? Yang pertama saudaraku adalah ketika saudara hendak mencari Tuhan, pertama-tama saudara harus mencari Tuhan lewat ibadah. Kerinduan saudara untuk berjumpa dengan Tuhan itu dimulai dengan ibadah, karena ibadah itu adalah kita memuji Tuhan, kita menghormati Tuhan yang adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Banyak orang kadang mengabaikan ibadah dalam hidupnya. Banyak orang kadang melihat ibadah itu tidak memberikan hal yang positif bagi kehidupannya, sehingga mereka banyak sibuk kehidupan di luar peribadahan. Mereka lupa mencari Tuhan lewat ibadah. Sehingga ketika mereka gagal di luar sana, mereka kemudian berusaha untuk mau menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Ada seorang yang pernah mengatakan, yaitu Anselmus Sentiburi dari abad pertengahan, pernah mengatakan begini: bangunlah, larilah sebentar dari pekerjaanmu, sembunyikanlah sejenak pikiran-pikiran yang mengganggu, buang sejenak apa yang menjadi pikulanmu, sisihkanlah pekerjaanmu yang membuat lelah, sediakan, perhatikan saudaraku, sediakanlah ruang sedikit bagi Tuhan dan istirahatlah sejenak di dalam dirinya. Masukilah ruang-ruang dalam dan juga dalam benakmu. Kunci semua pikiran-pikiranmu, kecuali Tuhan dan semua yang dapat membantu kita menemukannya. Bicara
Sekarang, seluruh batin kita, katakan pada Tuhan, aku mencari di Kau, aku mencari wajah-Mu dengan segenap hatiku. Mencari Tuhan yang kedua adalah lewat doa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu membantu kita untuk memahami bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang mau Tuhan kehendaki, apa jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menemukan kalau kita tidak mencari Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, carilah Tuhan juga lewat firman-Nya. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara bisa menemukan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasalnya yang ke-29, saudara akan menemukan ayatnya yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Coba, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat tulisan Nabi Yeremia? Apabila kamu mencari aku akan menemukan. Firman Tuhan itu yang membuka hati pikiran kita untuk melihat wajah Tuhan. Kita juga bisa mencari Tuhan lewat kita bernyanyi. Dan kita juga bisa mencari Tuhan lewat bersyukur atas kehidupan ini. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, sikap kita yang terpenting adalah sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tidak dengan setengah hati. Kita mencari Tuhan itu dengan full time. Kita mencari Tuhan itu dengan full heart, dengan hati yang terdalam. Dan biarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak mengherankan kalau Injil Matius pasalnya yang ke-7 dan salah satu pengajaran Yesus ketika dia berbicara kepada pendengarnya. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Dia katakan buat kita sekalian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Saudaraku, ketika kita hendak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan full heart, dengan full time, Tuhan akan membiarkan kita menemukannya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Carilah selalu di tengah kesibukan apapun. Ketika kita sibuk dan bekerja, kita tinggalkan sejenak, kita berdoa kepadanya. Ingat Tuhan, carilah Tuhan dalam hidup ini. Di masa Advent yang ketiga ini, kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan penuh kesabaran. Tetap berusaha dengan hati yang menghamba, dengan sungguh-sungguh, dengan full heart, dengan full time. Tuhan akan memberikan wajahnya untuk kita nikmati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah rasa batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Dengan sikap yang baik kita akan mengaku iman percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk menjumpai Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mencari wajah-Mu, dan biarlah Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga kami menemukan akan karya-Mu, dan biarlah wajah-Mu itu yang memberkati seluruh kehidupan warga jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, khususnya warga jemaat GPIB Menawar Supratman, dengan berbagai kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memelihara akan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka di tengah pandemi, dan Tuhan juga yang memelihara akan kesehatan mereka dengan imun yang kuat dan iman yang berharap. Di tengah-tengah cuaca yang hadir di tengah-tengah Nusa Tenggara Barat, yang membawa dampak banjir besar, yang kemudian banyak orang-orang yang harus mengungsi, terlebih anak-anak Tuhan. Kami mendoakan Pak Bambang sekeluarga, kami mendoakan Ibu Anita Silalahi bersama keluarganya, kami mendoakan Bapak Asmunir bersama dengan keluarganya, mendoakan Bapak Arya bersama keluarganya di tengah kondisi banjir. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, semangat, kesehatan di tengah pergumulan mereka. Kami menyerahkan para orang-orang tua kami di masa tua dengan berbagai kehidupan mereka semua. Tuhan, ajarkan mereka selalu berharap untuk melihat wajah-Mu dan mendamaikan hati pikiran di masa tua mereka. Kami juga mendoakan para presbiter di jemaat ini, para pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi BPPJ, Satgas Covid, pengajar katekisasi, karyawan koster, pemandu lagu, organis multimedia. Kiranya mereka dengan sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan, dan dalam kesetiaan mereka berkati kehidupan mereka semua. Hamba menyerahkan semua yang ambil bagian melayani Tuhan di tempat ini, khususnya hamba-Mu selaku ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga. Tuhan sukacitakan kami, berikan kami kekuatan, hikmat dalam melayani-Mu, dan juga memberkati rekan sepelayan kami. Hamba bersama keluarga dan juga Bapak Pendeta Sony bersama keluarga dan Pendeta David diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah Jokowi bergandengan tangan bersama pemerintah daerah khususnya Nusa Tenggara Barat, para gubernur, wali kota, dan bupati, bersama-sama aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat anak bangsa diberikan hikmat bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI Pancasila, dan juga bergandengan tangan bersama dengan para medis dan Satgas Covid dan menangani akan COVID-19 kiranya berjalan baik. Kami menyerahkan akan upaya-upaya pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur oleh karena erupsi Gunung Semeru. Mereka yang mengalami dampaknya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan khususnya Tuhan. Kami serahkan Bapa dalam sorga, vaksin yang ada kiranya memberikan kekuatan imun bagi mereka khususnya Tuhan. Dan terlebih kami berharap Tuhan, lenyapkanlah virus corona di muka bumi sehingga damailah ciptaan-Mu, damailah Tuhan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB 21, Mupel GPIB,
Lembaga Gereja Yayasan Kristen diberkati dalam tugas tanggung jawab. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami serahkan persiapan-persiapan semua gereja-Mu, anak-anak Tuhan khususnya di jemaat ini. Mempersiapkan diri menyambut Sang Natal Kristus dengan kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya dalam kegiatan berdiakonia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Ia menyatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Dengarkanlah pesan Alkitab sebagai pengutusan bagi kehidupan kita dalam kitab Yeskiel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 berkata, "Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah." Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.